Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan NIM 212231044. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komputer kelas A angkatan 21. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Rima Ruktiari SSIM Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baik, dalam pembuatan video ini saya akan melakukan di aplikasi Exam. Kemudian kita masuk pada aplikasinya. Dengan menjalankan aplikasinya, terus di aplikasi tersebut kita akan membuat tabel mahasiswa di database di MySQL. Dengan nama tabel adalah daftar mahasiswa. Oke, langsung kita masuk pada aplikasi NetBeans untuk melakukan pengerjaan tabel mahasiswa tersebut. Yang langkah pertama adalah kita membuat kelas koneksi dengan nama Java. Koneksi Java. Oke, kita masuk pada kode bottom. Kita masuk di login JFrog mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk pada kode bottom, login di sini. Perintah pertama ada tipe data string dengan variabel user nama, variabelnya username. Kita panggil dengan perintah sama juga pada variabel kedua. Kita masuk pada kode bottom login. Di sini perintah pertama ada tipe data string dengan variabel user nama, variabelnya username. Kita panggil dengan perintah sama juga pada variabelnya. Kedua, yaitu pas dengan tipe data string dengan variabel password, kita panggil atau ambil dengan teks. Kemudian di sini ada kondisi, kita buat kondisi di mana username-nya itu nama saya Sahril, kemudian passwordnya itu saya menggunakan NIM saya 212231044. Nah, dalam kondisi ini jika password sudah sesuai, maka yang akan muncul yaitu forum utama. Kemudian kita panggil perintah dispose untuk tampilkan refresh pada kotak dialog. Kemudian jika kondisi pada if tadi tidak terpenuhi, maka pada pesan kotak dialog akan muncul username dan password tidak valid. Kemudian secara otomatis pada variabel username kita ambil teks dan variabel password ambil teks perintah selanjutnya, yaitu pada variabel username kita panggil request focus true untuk login. Kemudian pada bottom kembali di sini kita masukkan perintah objek forum utama. Setelah kita membuat halaman login, selanjutnya adalah kita membuat forum utama Java. Pada forum utama di sini kita masukkan menu bar. Kemudian pada menu input data di dalamnya kita masukkan dua menu, yaitu data mahasiswa dan
daftar mahasiswa. Nah, pada daftar data mahasiswa, kita klik 2 kali di dalamnya. Kemudian kita masukkan perintah yaitu objek data mahasiswa dengan nama tampilkan. Kita menampilkan data mahasiswa, kemudian pada variabel tampilkan kita panggil show, kemudian kita refresh pada kotak dialog yang akan muncul dengan perintah dispose. Kemudian pada menu daftar mahasiswa sama juga penjelasannya seperti sebelumnya pada data mahasiswa. Oke, kita akan lanjutkan ke kelas data mahasiswa. Forum utama JFrog data mahasiswa. Oke, kita sudah masuk di JFrog data mahasiswa. Pada desain di sini kita masukkan label tabel sama button 2. Ada button delete sama kembali. Nah, kemudian untuk mengatur isi tabel kita masukkan kode pada JFrog data mahasiswa. Di sini pertama kita import atau masukkan beberapa kelas dari library yang di Java. Nah, kemudian di public kelas data mahasiswa kita deklarasikan public connection dengan variabel count, kemudian public statement dengan variabel stm public, resultant dengan variabel rs, dan public default tabel model dengan variabel model. Kemudian di turunan kelas public data dengan variabel model, kemudian di turunan kelas public data tersebut data mahasiswa kita memasukkan perintah ini komponen untuk deklarasi item-item yang ada di desain. Kemudian kita buat lagi variabel tampil. Nah, kemudian kita buat lagi kelas deklarasi public point tampil, di mana kita buat metode dengan nama tabel model. Kita tampilkan dengan default tabel model. Nah, pada model di sini kita akan masukkan nama kolom dengan nama sampai 10 sesuai variabel item yang dideklarasikan pada desain dan harus sesuai dengan jumlah tabel dari database. Nah, kemudian pada perintah tree ditangkap dengan perintah get expression. Nah, kemudian pada write tadi kita memasukkan program dengan tipe data string variabel SQL. Di sini kita akan tampilkan untuk tabel daftar mahasiswa yang ada database. Kemudian kita buat objek connection dengan nama count. Kemudian kita akan koneksikan dengan kelas koneksi. Kita panggil koneksi. Nah, kemudian kita buat lagi perintah objek dengan nama st. Kita panggil create statement. Kemudian kita buat lagi objek Java panggil SQL dengan nama result setter file salt, atau sama dengan st panggil executory strings SQL. Kemudian pada variabel tabel tadi kita panggil dengan set model data, modelnya model. Nah, di sini ada perlangan file while dan di mana kondisinya variabel result kita panggil lanjut, di mana akan dieksekusi variabel model. Kita tampilkan objek atau tabel database, kita ambil getString
sampai 10 sesuai dengan kolom yang ada di database. Selanjutnya isi tabel. Oke, sekarang kita akan ke bottom delete. Nah, di bottom ini kita akan masukkan program di mana ada tipe data integer. Oke, sekarang kita ke variabel tabel. Oke, sekarang kita akan ke bottom delete. Nah, di bottom ini kita akan masukkan program di mana ada tipe data integer dengan variabel select row. Kita akan panggil dengan variabel date yang variabel tabel get select row. Dia sama dengan panggil get select row. Kemudian di sini kita buat percabangan if, di mana kondisi pertama pada variabel select row dia sama dengan -1 dan akan muncul pesan dialog pilih baris yang ingin dihapus. Akan muncul jika tidak, kita akan buat objek default tabel. Model dengan nama model kita akan tampilkan model yang ada di tabel kita. Ambil tipe datanya, kita panggil dengan get model, kemudian kita buat tipe data string dengan variabel nick. Kita akan tampilkan model kita panggil get values. Untuk kolom select round row, baris 1 untuk tampilan teks, kemudian pada perintah kita masukkan objek connection dengan nama front, kita koneksikan dengan kelas koneksi. Kita panggil koneksi, kemudian pada tipe data string dengan variabel SQL, kita akan masukkan perintah hapus untuk tabel daftar mahasiswa, di mana nick sama dengan kemudian kita akan buat objek dengan nama SNTP, kita akan tampilkan nama koneksi, kita panggil prepare dengan teks SQL. Kemudian pada variabel PSTMT kita panggil dengan di mana untuk nilainya 1 dan teksnya adalah. Kemudian pada pentas selanjutnya ada tipe data integer dengan variabel rows dan LED. Kita akan tampilkan PSTMT, kita akan panggil execute update. Nah, di sini kita akan buat lagi bercabang if, di mana jika rows delete lebih dari 0, maka kotak dialog data berhasil dihapus. Akan muncul jika kurang dari 0, maka kotak dialog gagal hapus data akan muncul. Kemudian kita tutup dengan variabel PSMP panggil close dan variabel pun kita panggil close. Kemudian kita akan tangkap pengecualian tree dengan perintah get SQL exception. Untuk button hapus. Nah, kemudian kita akan kembali ke button. Kita akan masukkan kode dengan klik 2 kali. Nah, kita masukkan objek forum utama dengan nama tampilkan. Kita akan tampilkan dengan new forum utama. Nah, pada variabel tampilkan kita panggil show untuk tampilkan forum utama. Kemudian kita akan refresh pada tampilan dengan perintah dispose. Oke, setelah itu akan kita buat kelas jFrom data mahasiswa. Kita akan buat desainnya di sini. Kita akan menggunakan beberapa item, adalah label, ada text file, ada button. Nah, untuk tiap-tiap text file kita akan masukkan sekitar 10 variabel yang nantinya akan kita eksekusi di program. Untuk variabel button opsional ya. Oke, kita langsung ke button tambah untuk memasukkan program. Nah, kita sudah masuk di halaman button. Kita langsung saja masukkan perintah tree untuk pengecualian yang di dalamnya kita akan masukkan program. Untuk perintah pertama di sini ada tipe data string SQL. Kita akan memasukkan data di dalam tabel daftar mahasiswa. Untuk tambahan variabel, nama dari text file yang dibuat, tambahkan variabel sesuai dengan text file yang dideklarasi. Kemudian kita buat lagi objek Java, kita panggil SQL dengan nama connection. Kita akan koneksikan dengan koneksi.
kita panggil kelas koneksi, kemudian kita buat lagi objek Java. Kita panggil SQL dengan nama prepared statement. Kita tampilkan count. Kita panggil replace statement SQL. Kemudian kita buat lagi objek prepared statement. Kita panggil execute. Kemudian pada baris sebelumnya, jika ada data telah berhasil dimasukkan, maka kotak dialog data berhasil ditambahkan dan akan muncul, dan kita akan merefresh tampilan dengan perintah refresh. Kemudian pada perintah tadi kita akan tangkap dengan catch. Dengan perintah kondisi headless exception 1, SQL exception, panggil dan akan muncul kotak dialog. Kemudian kita masuk pada bottom kembali. Kita klik 2 kali dan kita masukkan objek forum utama dengan nama tampilkan. Kita akan tampilkan from utama pada variabel tampilkan. Kita akan masukkan perintah show, kemudian kita refresh dengan perintah dispose. Kemudian pada button refresh kita klik lagi 2 kali, kita masukkan program dengan objek daftar mahasiswa dengan nama tampilkan. Kita tampilkan daftar mahasiswa pada variabel tampilkan. Kita akan panggil show, kemudian kita refresh dengan perintah dispose. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba run dari login. Oke, selanjutnya kita akan mencoba running dan login. Di sini username-nya kita memasukkan nama. Saya akan menggunakan nama saya sendiri. Kemudian memasukkan passwordnya 212231044. Oke, kita akan mencoba login dan ini akan muncul sukses. Oke, kita klik OK. Langsung masuk forum utama. Kita akan menampilkan input data mahasiswa. Pertama adalah daftar mahasiswa dengan nama Syahril. Kemudian nick saya 74040 21222345. Maaf, saya menggunakan nick yang lain agar tidak diketahui online. Tempat lahir saya adalah Membonawu. Kemudian tanggal lahir saya. Jenis kelamin laki-laki. Saya tulis saja pria. Agama Islam. Nomor telepon. Kemudian kita akan tambah dan data berhasil ditampilkan. Kita mengklik OK. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita masuk ke input data, melihat data mahasiswa, dan ini adalah tampilan data mahasiswa tersebut. Kemudian kita akan mencoba menghapus misalnya tempat tanggal lahir saya. Oke, data berhasil dihapus. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah pada tampilan tersebut kita mencoba membuat sebuah daftar mahasiswa dengan mengisi sebuah data. Kemudian pada data tersebut kita akan mencoba untuk menghapus salah satunya. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.